Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 untuk tugas mata kuliah rentang perkembangan manusia 1. Di video ini kami akan berbagi ilmu yaitu tentang perkembangan fisik dan motorik untuk anak usia 7-12 tahun. Mari kita simak. Perkembangan yaitu merupakan proses kualitatif mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologi dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup. Sedangkan pertumbuhan yaitu proses pada diri seseorang bersifat peningkatan terkait ukuran atau kuantitatif. Yuk mari kita bahas yaitu perkembangan fisik menurut Cullen dan Thomson, bahwa perkembangan fisik manusia itu meliputi 4 aspek. Yang pertama adalah sistem saraf. Sistem saraf mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Kedua, yaitu otot-otot mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Ketiga, ada kelenjar endokrin merupakan penyebab munculnya pola-pola tingkah laku. Dan yang keempat, ada struktur fisik atau tubuh meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Kemudian ada 2 tahap perkembangan fisik, yaitu yang pertama pertumbuhan dan perubahan tubuh, dan yang kedua adalah otak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perubahan tubuh. Berlangsung lambat dan konsisten, rata-rata mencapai 2 hingga 3 inci setiap tahunnya. Massa dan kekuatan otot meningkat, berkurangnya proporsi. Lingkar kepala, lingkar pinggang, dan panjang kaki dibandingkan dengan tinggi tubuh. Kemudian yang kedua ada otak, yaitu terjadi peningkatan fungsi di korteks prefrontal tercermin dari peningkatan atensi, penalaran, dan kendali kognitif. Lebih sedikit penyebaran dan lebih banyak aktivasi vokal terjadi di korteks prefrontal. Lalu, kira-kira apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi fisik? Faktor-faktornya adalah 1. Pengaruh keluarga. Faktor keturunan maupun faktor lingkungan seseorang anak dapat lebih gemuk daripada anak lainnya. Kedua adalah gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya. Yang ketiga, gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebih. Kemudian ada 4 jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun. Kemudian yang kelima ada suku bangsa, bahwa perbedaan berat dan tinggi tubuh mungkin saja berkaitan dengan latar belakang suku bangsanya. Kemudian yang keenam adalah kecerdasan. Anak-anak yang kecerdasannya tinggi biasanya lebih gemuk dan berat dibandingkan anak yang kecerdasannya rendah. Kemudian yang ketujuh, status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak lainnya. Yang kedelapan yaitu kesehatan. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki bentuk tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Kemudian yang 9 yaitu fungsi endokrin. Bila fungsi endokrin bekerja normal, maka akan memperlihatkan ukuran tubuh yang normal pula. Yang 10 yaitu pengaruh pralahir, kekurangan gizi, kemudian tekanan batin, perokok berat, cenderung menghambat pertumbuhan bayi dalam tahun-tahun pasca lahir. Dan yang terakhir ada 11 yaitu pengaruh tubuh. Anak yang bangun tubuhnya mesomorf akan lebih besar daripada yang endomorf atau anak yang ektromorf karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Setelah kita membicarakan tentang aspek, tahapan, dan faktor perkembangan fisik, lalu bagaimana cara untuk mengoptimalkan pertumbuhan fisik itu sendiri? Berikut ini adalah beberapa cara yang tepat untuk anak usia 7-12 tahun mengoptimalkan pertumbuhan fisik itu sendiri. Yang pertama, menjaga keseimbangan kesehatan dan gizi. Yang kedua, menjaga kestabilan emosional anak. Yang ketiga, melakukan berbagai aktivitas fisik. Yang keempat, pemanfaatan lingkungan yang baik agar anak terarah. Yang kelima, mencegah kecanduan gadget atau handphone. Nah, teman-teman,
itu tadi pembahasan mengenai perkembangan fisik ya. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan motorik kasar dan halus. Berikut ini adalah tahapan perkembangan motorik. Yang pertama adalah tahapan perkembangan motorik pada anak usia 6-7 tahun. Untuk perkembangan motorik kasarnya, yang pertama, meningkatnya keterampilan dan kemampuan membidik, menyepak, melempar dengan 1 atau 2 tangan. 2. Peningkatan stamina dan kemampuan koordinasi tubuh. 3. Dapat melakukan tugas rumah tangga sederhana seperti menyapu, mengepel, dan membuang sampah. Sedangkan perkembangan motorik halusnya, yang pertama, tangan semakin kuat. 2. Koordinasi tangan dan mata semakin baik. Anak lebih suka menggunakan pensil untuk melukis, menulis lebih rapi, dan tulisan lebih terbaca. Yang ketiga, anak dapat mengikat tali sepatu sendiri, mengancingkan baju, dan bisa menggunakan sendok dan garpu dengan baik. Yang kedua, tahapan perkembangan motorik pada anak usia 8-9 tahun. Untuk perkembangan motorik kasar, anak dapat menggunakan tangan secara bebas, mudah, dan tepat. Dapat mengendarai sepeda tanpa roda bantu, dan dapat melakukan olahraga secara berkelompok. Sedangkan perkembangan motorik halusnya, yang pertama, koordinasi motorik halus berkembang sehingga dapat menulis dengan baik, menulis dengan ukuran lebih kecil dan rata. 2. Dapat memakai baju dan sepatu tanpa dibantu. 3. Dapat menggunakan peralatan pertukangan seperti palu. Kemudian yang ketiga adalah tahapan perkembangan motorik pada anak usia 9-11 tahun. Untuk perkembangan motorik kasar, anak memiliki frekuensi aktivitas fisik yang lebih intens dan juga anak lebih mahir dalam melakukan gerakan olahraga. Sedangkan untuk perkembangan motorik halusnya, anak memiliki keterampilan manipulatif yang menyerupai kemampuan orang dewasa dan juga mulai menampilkan gerakan kompleks yang rumit dan tepat. Anak juga dapat memainkan alat musik tertentu dan peralatan yang lebih sulit. Yang terakhir adalah tahapan perkembangan motorik pada anak usia 12 tahun. Untuk perkembangan motorik kasarnya, yang pertama, anak akan memiliki nafsu makan yang lebih tinggi sehingga akan menjadikan ia lebih banyak makan. Kedua, berbicara yang semakin banyak. Dan ketiga, beraktivitas fisik yang lebih berat juga memiliki stamina yang lebih tinggi. Sedangkan untuk perkembangan motorik halusnya, anak bisa melakukan tugas rumah tangga yang lebih rumit seperti memasak, mencuci piring, membersihkan mobil, atau jendela. Kemudian, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi perkembangan motorik? Yang pertama, sifat dasar genetik, termasuk bentuk tubuh dan kecerdasan mempunyai pengaruh yang menonjol terhadap laju perkembangan motorik. 2. Seandainya dalam awal kehidupan pasca lahir tidak ada hambatan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, semakin aktif janin, semakin cepat perkembangan motoriknya. 3. Kondisi pralahir yang menyenangkan, khususnya gizi makanan sang ibu, lebih mendorong perkembangan motorik yang lebih cepat pada masa pasca lahir ketimbang kondisi pralahir yang tidak menyenangkan. 4. Kelahiran yang sukar, khususnya apabila ada kerusakan pada otak akan memperlambat perkembangan motorik. 5. Seandainya tidak ada gangguan lingkungan, maka kesehatan dan gizi yang baik pada awal kehidupan pasca lahir akan mempercepat perkembangan motorik. 6. Anak yang IQ tinggi menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibandingkan anak yang IQ-nya normal atau di bawah normal. 7. Adanya rangsangan, dorongan, dan kesempatan untuk menggerakkan semua bagian tubuh akan mempercepat perkembangan motorik. 8. Perlindungan yang berlebihan akan melumpuhkan kesiapan berkembangnya kemampuan motorik. 9. Karena rangsangan dan dorongan yang lebih banyak dari orang tua, maka perkembangan motorik anak yang pertama cenderung lebih baik ketimbang perkembangan motorik anak yang lahir kemudian.
10. Kelahiran sebelum waktunya biasanya memperlambat perkembangan motorik karena tingkat perkembangan motorik pada waktu lahir berada di bawah tingkat perkembangan bayi yang lahir tepat waktunya. 11. Cacat fisik seperti kebutaan akan memperlambat perkembangan motorik. Dan yang terakhir, dalam perkembangan motorik, perbedaan jenis kelamin, warna kulit, dan sosial ekonomi lebih banyak disebabkan oleh perbedaan motivasi dan pelatihan ketimbang anak karena perbedaan bawaan. Sekarang bagaimana caranya untuk menstimulasinya? Berikut ini cara-caranya. Yang pertama, perkenalkan dengan berbagai instrumen musik seperti seruling, piano, gitar, dan alat musik lainnya. Yang kedua, biasakan anak untuk menulis tangan secara bertahap. Bisa dimulai dengan menulis namanya sendiri. Yang ketiga, berikan tanggung jawab pekerjaan rumah seperti merapikan tempat tidurnya sendiri dan menyapu. Yang keempat, perbanyak aktivitas fisik dasar seperti menari, memukul bola, melompat tali, melompat, atau bersepeda roda 2. Yang kelima, perbanyak aktivitas fisik yang membutuhkan koordinasi tubuh seperti berenang dan memanjat. Ada hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Pada umumnya, kesehatan yang paling baik berlangsung di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir 7-12 tahun dibandingkan dengan masa kanak-kanak lainnya ataupun masa remaja. Masa kanak-kanak pertengahan dan akhir merupakan periode di mana penyakit dan kematian jarang dijumpai. Berikut adalah fisik dan motorik yang dapat muncul pada usia kanak-kanak. Yang pertama, kecelakaan dan cedera. Di masa kanak-kanak, cedera merupakan faktor utama penyebab kematian. Yang kedua, kegemukan atau obesitas. Kegemukan menjadi masalah kesehatan yang semakin tinggi pada anak-anak. Yang ketiga, penyakit kardiovaskular atau jantung. Penyakit ini tak banyak dijumpai pada anak-anak. Yang keempat, kanker, penyebab terbesar kedua kematian anak-anak. Sekarang, teman-teman pasti sudah pada paham ya, bagaimana perkembangan fisik dan motorik anak usia 7 sampai dengan 12 tahun. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.